Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Iblis dikenal sebagai makhluk pembangkang di muka bumi. Tidak hanya dirinya sendiri, mereka juga mengajak manusia untuk melakukan hal serupa. Golongan ini dengan segala tipu dayanya akan menggoda manusia agar terjerumus ke lembah neraka. Namun, Anda pasti sudah mengetahui jika makhluk ini dahulunya sangat taat kepada Allah. Bahkan iblis menjadi salah satu makhluk kesayangannya. Namun, kesombongan untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam membuatnya dilaknat selamanya. Bahkan malaikat pun menangis tatkala Allah menjadikan iblis makhluk terlaknat. Mengingat sebelumnya makhluk yang dahulunya bernama Azazil ini begitu taat kepada Allah dan dihormati oleh malaikat. Seperti apa ketaatannya? Berikut ulasannya. Siapa yang menyangka musuh umat manusia ini dahulunya memiliki ketaatan kepada Allah yang begitu tinggi? Bahkan iblis disebut sebagai salah satu makhluk ahli ibadah atau al-abid. Dalam kitab karangan Al-Ghazali dijelaskan jika iblis pernah tinggal di langit ketujuh karena ketaatannya. Setiap ia beribadah 1000 tahun, maka akan dinaikkan Allah ke langit selanjutnya. Pada langit pertama, iblis diberi julukan al-abid atau ahli ibadah. Setelah 1000 tahun di sana, ia dinaikkan ke langit kedua dengan julukan az-zahid, iblis ahli ibadah. Setelah 1000 tahun beribadah, Allah kembali mengangkatnya ke langit ketiga dan mendapat julukan Al-Arif. Pada langit keempat namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima namanya disebut At-Taqi. Pada langit keenam namanya disebut Al-Kazin. Pada langit ketujuh namanya disebut Azazil, manakala dalam Lauh Mahfudz namanya ialah Iblis. Bahkan karena begitu taatnya, Allah mengangkatnya ke derajat Al-Muqarrabun, yaitu derajat tertinggi di sisi Allah. Lebih dari itu, Allah menobatkan Azazil sebagai imam para malaikat yang berkedudukan tinggi di langit. Dalam kitab hadis Shalawatul Qabul Akhbar, kalangan Syekh Taftazani bin Bashumi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mandat yang begitu mulia, yakni penjaga pintu surga selama 40.000 tahun, hidup bersama malaikat selama 80.000 tahun, menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun, menjadi pemimpin malaikat karobiyun dalam waktu 30.000 tahun. Iblis juga melakukan tawaf mengelilingi Arsy bersama malaikat selama 14.000 tahun. Namun sayang, ibadah yang lama tersebut tidak dihiraukan Allah karena iblis melanggar sekali kesalahan. Ia begitu sombong kepada Allah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Hal ini muncul karena iblis begitu iri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus manusia menjadi pemimpin di bumi. Sementara ia menganggap dirinya lebih baik dan lebih taat kepada Allah. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka sujudlah melainkan iblis. Dia berkata, patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau jadikan dari tanah yang diadun? Quran Surat Al-Isra ayat 61. Alasan mengapa iblis enggan bersujud kepada Adam alaihissalam adalah karena ia merasa bahwa dirinya yang lebih mulia dan lebih hebat daripada Adam. Karena kesombongan yang dimiliki iblis itulah, ia kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diusir dari surga. Ia juga menjadi makhluk yang hina dan menjadi musuh manusia. Wajah iblis yang tadinya cemerlang dan indah itu seketika berubah menjadi wajah yang buruk dan hina. Iblis kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditangguhkan umurnya hingga hari kiamat untuk menggoda anak cucu Adam agar menjadi pengikutnya. Allah pun mengabulkan permintaan iblis dan menangguhkan umurnya hingga hari kiamat. Iblis pun akan melaksanakan sumpahnya sendiri untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.